Selamat pagi jemaat yang terkasih. Hari ini Sabtu 16 September kita bersama-sama kembali mau datang di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan sebelum kita masuk lebih jauh di dalam jam doa kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian dari KPPK nomor 154. KPPK 154, Dia peliharakan burung. Mari kita pujikan pujian ini. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bait kedua. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Baitnya yang ketiga. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, Dia pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Dia
yang peliharakan burung pasti memeliharaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu pujian ini bukan sekedar menjadi sebuah harapan, tetapi menjadi pernyataan iman kami. Karena sesungguhnya setiap kami orang-orang percaya dipeliharakan oleh Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap teguh bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman yang menjadi landasan doa-doa yang ingin kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh membaca, merenungkan, difahamkan, dimengertikan. Bahkan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memegang hikmat-Mu Engkau limpahkan kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini adalah hari ke-6 di dalam kegerakan 40 hari di dalam firman. Dan bila kita menyimak buku pegangan kita atau buku kerja kita, hari ini perenungan diambil dari Filipi 4 ayat 13. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian ini. Dan saya harap Bapak Ibu juga akan diperkaya dengan apa yang Bapak Ibu sudah atau akan lakukan di dalam melakukan perenungan pada hari ini melalui metode ucapkan dan di hari yang ke-6 bila kita menghitung hari pertama kita di hari Senin yang lalu. Dan sebagaimana yang diberikan oleh kita petunjuknya, ketika kita membaca satu ayat yang akan menjadi perenungan, diharapkan kita sudah membaca satu perikop atau mungkin satu pasal yang ada. Kalau ternyata ayat tersebut ada dalam satu perikop cukup. Tapi kalau ternyata itu ada di dalam satu pasal, silahkan kita membaca satu pasal. Mengapa? Ya karena kita akan diberikan sebuah pengertian pemahaman terhadap topik apa sih sesungguhnya yang dibicarakan dalam perikop atau pasal itu. Ada apa sih yang sesungguhnya bisa melatar belakangi tatkala kita membangun sebuah pemahaman melalui ayat tersebut. Bapak Ibu, saya ingin membacakan satu perikop. Ya, satu perikop dari Filipi 4 ayat 13 yang ada di dalamnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu demikian. Mulai ayat yang ke-10. LAI memberikan sebuah judul di dalam perikop ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Saya ulangi, terima kasih atas pemberian jemaat. Saya akan baca mulai ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini ayat perenungan kita hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi bagian ini, karena kita juga diperintahkan coba diulang kali, dibaca berulang kali, ya agar kita paling tidak bisa melihat hal-hal yang memang kita mau itu ditekankan di dalam metode ucapkan buat kita masing-masing. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 14. Ayat 15. Aku sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya ulangi lagi di ayat yang ke-13. Demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin pagi hari ini saya tidak akan memberikan penekanan kepada semua kata demi kata yang ada di ayat 13 ini. Tapi yang pertama yang mungkin saya akan tekankan adalah segala perkara. Segala perkara. Segala perkara ya segala perkara. Tidak terkecuali. Tidak ada hanya perkara itu, tidak ada hanya perkara yang itu saja. Semua perkara, ya, semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami bagian ini bukan cuma sekedar permasalahan-permasalahan kehidupan yang terkait dengan masalah-masalah badani saja. Masalah kebutuhan-kebutuhan kita, kekurangan-kekurangan kita, pergumulan-pergumulan finansial kita, atau apapun juga yang menjadi bagian pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Yang sebetulnya kalau kita membaca bagian di atas, kalau untuk urusan badani, untuk urusan finansial, Paulus sudah menjelaskan, aku itu sudah belajar untuk mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kelebihan atau kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu kelaparan. Kalau hanya perihal-perihal badani, dia tahu bahwa ada hal-hal yang itu juga seharusnya tidak bisa disepelekan. Dan paling tidak Paulus mengatakan ada 1-2 kali bahkan ketika aku memulai pelayanan pekabaran Injil, kamu itu adalah bagian jemaat atau jemaat yang memberikan dukungan kepada saya. Gitu ya, mungkin bersama tim saya. Tetapi segala perkara ini mungkin kita bisa coba luaskan. Segala perkara yang bisa kita tanggung di hadapan Tuhan itu perkara apa aja? Saudara, mungkin perkara-perkara yang terkait di dalam kehidupan kita, kaitannya dengan dunia mental psikologi kita. Yang kaitannya mungkin dengan kekhawatiran kita. Mungkin kaitannya dengan ketakutan-ketakutan kita. Kaitannya dengan sebuah tekanan-tekanan yang mungkin kita hadapi karena ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Tentu saja perkara-perkara seperti ini pun kita bisa dengan pertolongan Tuhan diberikan kekuatan untuk menanggung dan juga menyelesaikan. Juga perkara-perkara di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ketika kita tidak memiliki waktu yang intim bersama dengan Tuhan. Ketika kita belum bisa mendesain waktu yang cukup untuk kita merenungkan firman-Nya. Pada waktu kita merasa di dalam kehidupan kita ini, kita kok tidak bisa mengalami sebuah proses yang bertumbuh. Sehingga membuat kita menjalani hidup ini dengan kekhawatiran tadi, dengan kegelisahan tadi dan lain sebagainya. Maka perkara-perkara seperti itu pun
sesungguhnya juga sanggup kita tanggung di dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat segala perkara, ya segala perkara. Ya. Tetapi kita kemudian bisa melihat apa yang diperhatikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi ini kan pada akhirnya bukan semata-mata karena adanya dukungan. Tetapi Paulus mengatakan hatimu itu mulai kembali, mulai memperhatikan. Begitu ya. Buah pelayanan itulah yang kemudian dipentingkan oleh Paulus. Bukan dukungannya. Tetapi ekspresi-ekspresi yang kemudian diwujudkan dalam dukungan-dukungan itu, sumbernya itu apa? Begitu. Kalau di dalam bagian ayat 10 itu dikatakan bahwa pada akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya kita tidak tahu, mungkin kita bisa melihat ada apa? Mungkin Filipi di masa lalu itu mungkin mulai tidak memperhatikan, mengabaikan bagaimana mereka bisa memberikan dukungan-dukungan. Apakah seperti itu? Kita tidak akan bahas bagian itu. Tapi bagian yang pertama, yaitu ketika kita melihat penggalan dari kalimat tersebut ada dua kata, segala perkara. Saya mencoba membandingkan dengan alat bantu, yaitu tafsiran. Di dalam tafsiran itu yang cukup menarik dijelaskan begini. Ya. Paulus mungkin kita kenal sebagai seorang pembuat tenda. Dan mungkin karena kita tahu dia seorang yang juga bekerja, pembuat tenda, dia mungkin mendatangkan hasil, mendatangkan uang untuk kehidupan dia. Maka kita mungkin bisa berpikir bahwa Paulus ini dia di dalam pelayanannya melakukan self support. Ya, dia mendukung diri sendiri. Tidak salah pemahaman seperti itu. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat-ayat tadi, ternyata Paulus juga terkadang berada dalam satu situasi kondisi yang dia membutuhkan dukungan, ya, membutuhkan jemaat-jemaat yang bisa mendukung dia. Kalau kita membaca surat-surat tulisannya, maka banyak sekali tentang jemaat-jemaat yang mendukung ataupun pribadi-pribadi orang percaya yang memberikan dukungan pelayanan. Saudara-saudara, di dalam keadaan dia yang berkekurangan atau membutuhkan sesuatu yang terkait dengan bagaimana pelayanan itu bisa dikerjakan, itu paling tidak melalui alat bantu atau tafsiran itu langsung saya coba lihat diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Apakah saya adalah seorang hamba Tuhan yang bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, bukankah Pak Jenny mendapatkan tanda kasih pelayanan dari gereja? Oh iya. Tapi kan kita tidak sedang berbicara pada permasalahan-permasalahan finansial saja. Tetapi sejujurnya di dalam menjalani kehidupan pelayanan, Tuhan itu bisa menguatkan, bisa memampukan. Dan datangnya bukan otomatis, yaitu melalui orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang memberikan masukan, orang-orang yang juga kemudian paling tidak mereka bisa memberikan dukungan-dukungan di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan kerjakan. Salah satunya adalah jemaat, juga tentu rekan-rekan hamba Tuhan. Sehingga ketika menghadapi sebuah perkara, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Dengan cara apa? Dengan kehadiran jemaat, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan. Segala perkara. Yang kedua, yaitu perkataan ku tanggung di dalam Dia.
Kutanggung. Jadi jangan salah memikirkan kalau kita punya masalah, lalu masalah ini kita lemparkan kepada Tuhan, Tuhan yang nanggung. Bukan. Yang nanggung ya kita. Yang menyelesaikan ya kita. Yang harus mengerjakan tanggung jawabnya ya kita. Bukan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung, bukan dilemparkan kepada orang lain, bukan dilemparkan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian yang harus saya jalani. Tetapi cara Tuhan menguatkan saya untuk menanggung, yaitu dalam sebuah pemahaman di dalam bagian ini, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku. Cara Tuhan memberikan kekuatan kepadaku itu melalui siapa? Kalau kita lihat konteks dekatnya, yang memberikan kekuatan kepada Paulus di dalam mengerjakan pelayanan dengan segala perkara yang dia hadapi, salah satunya melalui jemaat Filipi. Itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada Paulus untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanannya. Bapak Ibu, bagian ini saya mencoba untuk memahaminya. Kalau kita baca, bagian ini bukan pokok doanya Paulus. Bukan. Bagian ini juga bukan merupakan pengharapan yang dimiliki oleh Paulus. Tapi saya lebih suka untuk melihatnya, bagian ini adalah pernyataan iman, proklamasi kehidupan iman seorang Paulus yang melayani Tuhan. Yang dia mau katakan bahwa ketika aku melayani segala perkara itu dapat kutanggung karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini pernyataan iman. Artinya apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan senantiasa menerima kekuatan pertolongan hanya dari Tuhan sendiri yang empunya hambanya dan yang empunya pelayanan itu. Ini sebuah pernyataan iman. Ketika saya mencoba untuk melihatnya sebagai pernyataan iman, tantangannya, apakah bagian ini juga merupakan pernyataan iman saya? Apakah saya hanya melihatnya sebagai sebuah harapan? Mudah-mudahan Tuhan menguatkan saya sehingga segala perkara dapat saya tanggung. Atau ini merupakan sebuah pernyataan iman karena saya sudah pernah mengalami segala perkara itu dan kekuatan itu hanya diberikan oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui cara Tuhan menggerakkan orang dan lain sebagainya. Tuhan itu selalu memiliki 1001 cara. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang terlalu kreatif untuk menyatakan pertolongan, kekuatannya yang dilimpahkan kepada setiap kita. Yang kedua, ayat 13 dan ayat 19 itu hampir senada. Di ayat 19 dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ulangi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam salah satu alat bantu yang saya baca, dia mengingatkan sekaligus itu bisa menempelak setiap kita. Jadi dia bilang begini, ya komentar itu bilang begini, kita orang Kristen, bahkan kita hamba Tuhan, tidak jarang menggunakan ayat 13 dan ayat 19 untuk menghiburkan, untuk menguatkan orang lain yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan. Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang luar biasa.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Harapan kita dengan kita kirimkan WhatsApp dari ayat 13 dan 19 itu menguatkan orang lain, menolong orang lain agar teguh di dalam menghadapi penderitaan atau pergumulan. Enggak masalah, saudara. Tetapi dalam tafsiran itu dikatakan demikian. Kenapa kita hanya berhenti untuk membicarakan ayat ini dan mengirimi WhatsApp? Tapi lihatlah bahwa sebetulnya Tuhan juga bisa memakai kamu untuk mendukung, menguatkan orang yang kamu kirimi WhatsApp tersebut. Bukan cuma ayatnya. Kalau Tuhan ternyata memberikan kepada kamu kelimpahan, bahkan kekayaan, kemurahan, maka bertindaklah untuk menjadi kekuatan bagi orang lain. Dan apa yang engkau kerjakan itu merupakan cara Tuhan yang Tuhan wujudkan untuk menjadi kekuatan bagi orang lain tersebut. Saudara, sehingga saya mencoba untuk melihatnya begini Bapak Ibu. Kalau kita meyakini ya dan amin apa yang dikatakan Paulus di dalam 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Ini sebuah kebenaran yang kita bisa alami. Dan ketika kita mengalami, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjadi berkat buat kita. Kenapa kita tidak mau maju satu langkah? Kalau ini kebenaran, mari kita juga aminkan bahwa kekuatan ini juga akan menjadi bagian yang dilimpahkan kepada orang lain yang menghadapi sebuah pergumulan. Dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi mereka. Kenapa kita tidak mengerjakan dua hal? Kenapa kita hanya melihat ayat ini baik untuk saya kalau orang lain mendukung saya? Kalau pemahaman kita hanya berhenti sampai di situ, mungkin kita adalah orang yang masih memiliki iman egois. Tetapi bila mana ayat ini kita melihatnya bahwa kita ini adalah seperti orang Filipi yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menguatkan orang yang sedang menghadapi pergumulan dalam segala perkara itu, sehingga mereka mendapatkan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Kenapa tidak? Silahkan Bapak Ibu merenungkan lebih jauh di dalam LTW pangkat 3 hari ke-6 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Boleh enggak kita ganti kata-katanya hanya dalam rangka meluaskan pemahaman kita atau aplikasinya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Yang artinya Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, di satu sisi kami belajar untuk meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Engkau Allah yang maha kreatif. Engkau melakukan pemeliharaanmu baik melalui apa yang menjadi kompensasi tugas tanggung jawab pekerjaan kami, sehingga kami ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, masih bisa bekerja dan mendapatkan ya Tuhan upah, nafkah. Itu adalah pemeliharaan. Tapi terkadang kami juga menerima pemeliharaan Tuhan yang di luar dugaan kami. Engkau bisa menggerakkan orang-orang yang memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya ketika kami memiliki sebuah kebutuhan. Dan masih banyak cara Tuhan, Engkau boleh menguatkan kami. Dan biarlah segala perkara yang kami miliki, kami mau bawa di hadapan-Mu ya Tuhan.
sehingga kami boleh mendapatkan kasih sayang-Mu, kekuatan-Mu. Jikalau Tuhan memeliharakan burung, Engkau pun akan memeliharakan kami. Bapa, biarlah kami tidak berhenti hanya memperhatikan bagaimana cara Tuhan memelihara kami. Tapi biarlah kami ya Tuhan, maju satu langkah. Biarlah kami juga boleh melihat bagaimana cara Tuhan memakai kami untuk memelihara orang lain yang Engkau kasihi. Getarkan dan gerakkan hati kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi PR bagi setiap kami orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti kita akan berdoa melalui tayangan yang akan dibagikan. Dan kita akan mengakhiri jam doa kita pada Sabtu pagi ini dengan pujian Tangan Tuhan. Tangan Tuhan masih berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kembali kita berdoa. Biarlah perjalanan hidup kami semakin diteguhkan akan kasih dan pemeliharaan-Mu yang menambahkan iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini dengan berbagai kegiatan kami, mungkin pekerjaan kami, pelayanan kami, atau tatkala kami dijumpakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami boleh memakai perkataan kami, boleh memakai tindak tanduk kami, sikap kami untuk menjadi berkat dan kekuatan bagi orang lain. Bapa, kami mau memintakan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, pertolongan pimpinan kekuatan yang melimpah dari Roh Kudus, memampukan setiap kita agar kita dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi kekuatan bahkan jawaban doa dari orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.